Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, Waalaikumsalam, Bang. oke semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya mungkin bisa di turn on ya kameranya, biar saya bisa lihat wajah-wajahnya semua ya. Ini seperti saya mengajar di mana ini? Tidak ada. Oke, semuanya di turn on aja kameranya. Walaupun sedang kerja atau apa, mungkin bagi beberapa tetap ya, dihidupkan kameranya semua. Selama proses pembelajaran. Oke? Oke, untuk pertama, ini saya ucapkan selamat datang ya di kelas pengantar statistik sosial tahun 2020. Di sini saya sebagai tutornya. Nama saya Ramadoni. Saya asli Padang, bekerja di STK PGRI Sumatera Barat sebagai dosen prodi pendidikan matematika. Biasanya ngajar statistik, matematik, kalkulus dan teknik sampling, mata kuliah beberapa ya matematika diskrit di mata kuliah matematika. Dan di Taiwan saya sekarang lagi PSD di Taiwan, ini tahun keempat, dan mengajar di UT sendiri udah 3 tahun ya, lebih 3 tahun ya, ini semester, dan mengajar statistik, matematika, ekonomi, biasanya ngajar itu. Oke. Terus apalagi yang perlu diperkenalkan, ada yang mau ditanyakan terkait pengenalan diri? Jika tidak, maka gantian ya. Sekarang giliran teman-temannya yang memperkenalkan diri lagi. Secara bergantian. Dimulai dari yang paling kanan. Oke, siapa ini? Kenapa namanya tidak muncul ya? Ini yang beberapa orang masuk pakai nama nggak ke dalam? Yang saya lihat tuh ada ya Neni Suryani, ada nih namanya. Kevin Ade ada namanya. Beberapa orang tidak ada namanya. Oke, silakan ya perkenalkan diri dari mungkin dari siapa dulu, terserah ganti-gantian. Ladies first saja. Di sini ada Nur Aisyah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, tapi biasanya dipanggil Aisyah. Saya dari Magelang, Jawa Tengah. Saya tinggal di Taiwan kurang lebih 4 tahun. Oke, selanjutnya Siti Khadijah. Halo, perkenalkan nama saya Siti Khadijah. Saya di Taiwan, di Kaohsiung. Saya di Taiwan kerja 5 tahun. Saya jurusan ilmu komunikasi semester 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Suryani dari Majalengka. Saya tinggal di Hong Kong udah 6 tahun. Oke, Hong Kong ya. Selanjutnya Ade. Ya. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kevin Ade Pratama. Saya asal dari Bali, umur 21 tahun. Di Taiwan bekerja belum genap 22 tahun. Kalian bisa panggil saya Kade. Biasa dipanggil Kade. Thank you. Oke, selanjutnya Norsiamah 38. Namanya pakai angka ya, keren ya. Ini pasti cinta matematika ini. Oke, silakan Norsiamah. Norsiamah ini mana wajahnya ini? Norsiamah. Oke, sementara Norsiamah lagi apa ya? Selanjutnya Fitri Formosa. Mikrofonnya.
Assalamualaikum, selamat siang Pak. Ya, siang. Perkenalkan, nama saya Dede Fitri Susilawati, biasa dipanggil Fitri. Saya di Taiwannya di daerah Taichung. Oke. Selanjutnya, siapa lagi yang Makasih, belum Pak. kepanggil? Ayo, ada lagi yang belum kepanggil? Saya Pak Lita. Lita, silahkan Lita. Ya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lita Solihah dari Majalengka di Taiwan. Saya sudah hampir 5 tahun dan saya tinggal di daerah Chiai. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa lagi yang belum? Jangan lupa ya absennya Kade. Diambil. Oke, sudah semua? Berapa orang yang sudah bergabung ini? Sudah semua? Oke, jika sudah, nanti kalau ada yang bergabung kita perkenalkan lagi ya diri ya. Oke. Sekarang kita dulu lanjut ya peraturan perkuliahan kita. Oke, apa sih peraturannya? Ya, jadi 5 menit sebelum web ini kita harus bergabung semua ya. Agar nanti tidak ada alasan masalah banyak hal. Misalnya masalah jaringan kah, masalah apakah gitu ya. Jadi semuanya harus bergabung. Terus semuanya untuk biasanya kan pakai Skype itu suaranya berlimpit ya. Kalau di sini nggak apa-apa, dihidupkan aja suaranya semua. Karena tidak bermasalah. Selanjutnya daftar hadir juga diambil oleh ketua kelas ya. Terkadang saya sibuk menjelaskan lupa ambil absennya. Makanya perlu juga mengambil. Sebenarnya bisa saja melihat rekamannya, nanti dilihat lagi siapa orangnya satu-satu yang hadir. Jadi nanti ketuanya juga ikut mengambil. Terus untuk penilaian, oke, untuk penilaian sendiri, jadi begini ya. Nanti saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti ada kesempatan presentasi seperti saya sekarang, misalnya nanti presentasi PowerPoint dan segala macam. Diberikan kesempatan berkelompok dan menjelaskan. Dan setelah itu menjawab. Ini nanti modulnya apakah semua sudah terima? Belum, Pak. Oke, nanti apabila modulnya sudah terima, nanti bisa dilihat situ ya. Mulai dari modul 2 untuk kelompok 1, modul 3 dan seterusnya. Nanti kita bahas lagi. Masing-masing nanti satu modul, satu pertemuan. Dan satu kelompok untuk satu pertemuan, itu maksudnya ya. Setelah itu menjawab soal-soal yang di belakang buku itu ya. Dan sebelum pembelajaran tatap muka itu harus membuat video pembelajaran. Video itu berdurasi hanya 5-7 menit. Jadi nanti misalnya minggu depan yang tampil adalah kelompok 1. Misalkan kelompok 1 adalah si Kade dan Neni sama satu orang lagi. Misalnya siapa ya? Oke, misalnya bertiga orang. Terus berarti masing-masing membuat video 5-7 menit ya. Berarti boleh 5 menit, boleh 7 menit. Tidak perlu lama-lama, yang penting-penting saja. Setelah itu, setelah membuat video, di-upload di grupnya ya, di Line. Dan yang lain, yang tidak membuat video, bertugas untuk memberikan pertanyaan, satu pertanyaan saja, dan satu komentar. Komentarnya boleh tentang penampilannya seperti apa. Misalnya, apakah penjelasannya masih kurang di bagian ini, atau ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa dijelaskan gitu. Oke, paham? Tugas untuk sebelum pertemuan tatap mukanya ini. Untuk tatap mukanya gampang, jadi tinggal presentasi seperti ini. Udah seperti itu aja. Itu saja tugasnya, cukup jelas. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nanti videonya itu bentuk penyampaian kita atau pakai metode lain? Apa? Sorry? Ya, izin bertanya untuk videonya sendiri, apakah itu dari presentasi kita? Iya, presentasinya. Jadi cuman sekali ya. Jadi gini, minggu depan yang bertugas misalnya kelompok 1, Kade, Neni, dan satu lagi siapa misalnya yang tadi.
Nah, terus pas presentasi berarti kan presentasi video itu direkam 5-7 menit. Itu bebas ya, tidak ada aturan mau presentasi wajahnya direkam atau seperti PowerPoint direkam atau kreasinya masing-masing lah, atau mau nulis di papan tulis itu nggak ada aturannya. Atau kalau yang dulu tuh misalnya dia di buku, ditulis di buku, direkam, ditulis tangannya menuliskan jawaban, boleh, terserah ya. Tidak ada batasan seperti apapun. Itu adalah bagian video kelompoknya. Jadi yang lain tidak ada tugas ya. Misal minggu ini yang bertiga tadi yang tampil, berarti mereka bikin video 5-7 menit, terus dia upload di grup Line. Yang lain cuman mengomentari dan mengkasih satu pertanyaan. Sudah, terus mereka yang 3 orang itu tampil di tatap muka seperti ini, mempresentasikan bagiannya. Udah selesai tugasnya ya, nggak ada lagi tugas mereka itu. Kalau yang lain berarti menunggu giliran lagi gitu. Kapan misalnya kelompok 2 nanti berarti minggu kedua dia lagi, minggu ketiganya dia lagi. Oke, cukup jelas? Cukup Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada bertanya? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Jadi di sini PowerPoint itu dikirimkan. Yang untuk PowerPoint presentasi ya, silahkan. Oke, untuk pembagian kelompok nanti saya bagi dan saya kirimkan di dalam grup Line setelah pembelajaran ini. Nanti beberapa orang, nanti untuk bagi kelompoknya saya ngasih beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan cepat dijawab. Ada nanti dibagi kelompok berdasarkan jawabannya itu. Oke. Jadi untuk PowerPoint-nya itu sendiri dikirimkan 3 hari paling lambat ya. Kenapa? Tujuannya sebenarnya sah-sah saja dikirimkan pas sebelum presentasi. Tapi biasanya mahasiswa ini banyak pula gayanya ya. Apakah internetnya yang bermasalah, laptopnya yang rusak, atau apalagi masalahnya, banyaklah masalahnya. Makanya beberapa hari itu jadi tidak ada alasan lagi ya. Kalau 3 hari sebelum itu mengirim nggak bisa, laptopnya rusak, bisa dia pinjam. Ya kan? Oke, jelas. Terus, jadi penampilannya itu cuma dinilai sekali ya. Jadi video sama komentar sama apa tadi? Video mengomentari sama presentasi. Jadi tampilkan yang terbaik. Oke. Terus untuk pertemuan 1 ini kita belajar tentang apa? Ini kita udah pengenalan mahasiswa udah tadi ya. Dan tutor udah, karena mahasiswanya dikit bisa lebih cepat. Dan sekarang saya minta semuanya menuliskan di kertasnya A, B, C, D. Seperti ini ya. Lihat di video saya di situ. Misalnya ada A, ada B, C, dan D. Nanti saya kasih pertanyaan cepat. Oke, nanti saya kasih pertanyaan cepat. Misalnya kasih pertanyaan, terus ada pilihan A, B, C, D-nya ya. Misalnya semuanya harus menyiapkan jawabannya seperti ini. Ditutup dulu jawabannya di kertas. Nanti saya kasih pertanyaan, saya hitung 1, 2, 3, buka kertasnya, baru dibuka ya. Apa jawabannya, A, B, C, atau D. Kalau udah semua bikin tulisannya, kasih tahu ya. Cuman bikin A, B, C, D. Semuanya kameranya dihidupkan. Ini pertanyaannya tentang statistik. Kalau salah tidak apa. Kenapa tidak apa? Karena namanya juga belum belajar ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar statistika belum di sini? Belum ya. Jadi kalau salah tidak apa. Kalau salah tidak apa ya. Namanya juga belum belajar. Ini tujuannya untuk membagi kelompok nanti ya. Oke, ready? Are you ready? I'm ready. Oke, kita mulai ya. Masuk pertanyaan pertama. Oke. Bentar, Pak. Lima, 4, 3, 2, 1. Angkat kertasnya. Angkat dulu, tutup kertasnya dulu. Tutup, kelihatan belakangnya dulu. Kayak seperti ini ya. Oke. Semua angkat kertasnya. Jika semua sudah angkat kertasnya, buka sama-sama ya. 1, 2,
3. Oke, jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut soal kedua. Angkat kertasnya ya. Ditutup kertasnya ya, belum dibuka. Semua angkat kertas. Oke, buka sama-sama ya. 1, 2, 3, buka. Jawabannya adalah B. Oke, semua hitung ya nanti berapa jawaban benar dan salahnya ya. Oke. Nomor 1 tadi apa sih, Pak? Nomor 1 B. B. Oke. B ya? Ya. Lanjut nomor 3. Dihitung nanti berapa benar salahnya sendiri. Nomor 1 tadi jawabannya apa? Nomor 1 dan nomor 2 B. Lanjut nomor 3. Oke, 1, 2, 3, buka kertasnya. Ini ada yang belum mengangkat kertas. Ayo, jangan lihat teman jawabannya apa ya. Siapa ini yang belum jawab? Yang jilbab abu-abu. Kertasnya. Nanti kalau saya udah bilang jawabannya, belum angkat kertas, berarti jawabannya salah ya. Oke? Kalau saya udah kasih tahu jawabannya apa, terus belum ngangkat, berarti salah ya jawabannya. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Salah satu karakteristik dari statistika inferensia adalah, oke, buka kertasnya. 1, 2, 3. Kalau nggak buka berarti salah jawabannya ya. Jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut soal nomor 5. Salah satu kegunaan dari statistika deskriptif adalah 5, 4, 3, 2, 1. Angkat kertasnya. Perlu dibaca. Belum. Oke, baca dulu. Oke, 1, 2, 3. Angkat kertas. Oke, jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal nomor 6. Soalnya 10 ya. Oke, nomor 6. Penarikan kesimpulan mengenai populasi merupakan karakteristik statistika, deskriptif, inferensia, parametrik, evaluatif. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat kertasnya. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 7. Tujuan umum dari statistika inferensia adalah menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel, populasi berdasarkan data populasi, sampel berdasarkan data sampel, sampel berdasarkan data populasi. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat kertasnya. Dan buka. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 8. Betul, Bu. Uji instrumen yang dilakukan untuk menguji konsistensi suatu instrumen penelitian disebut dengan validitas, reliabilitas, inferensia, operasionalisasi. Uji instrumen. Angkat kertasnya. Tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Buka. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 9. Nomor 6 B. Nomor 9 ya. Tinggal 2 soal lagi. Skala ordinal selain memiliki sifat pengelompokan juga memiliki sifat
adanya jarak, 0 mutlak, klasifikasi, peringkat. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat kertasnya. 1, 2, 3, buka. Jawaban yang benar adalah D. Oke, soal terakhir. Variabel adalah konsep yang memenuhi serangkaian nilai, ukuran, atau jumlah, memenuhi salah satu dari nilai, ukuran, dan jumlah, mewakili gejala yang homogen, mewakili gejala yang tidak bervariasi. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat kertasnya. 3, 2, 1, buka. Jawaban yang benar adalah A. Oke, selesai. Oke, sekarang saya nanti panggil satu-satu ya, sebutkan jumlah benarnya berapa. Oke, saya buka dulu bentar. Oke, Lela Suginasih. Berapa benarnya? Benarnya 2. Oke, tidak, nilainya tidak diambil ya, jangan apa. Lita Solihat. Lita Solihat. Berapa benarnya? Berapa? Ya. Ada yang dengar berapa? Berapa? Halo Pak, Ya. 2 Pak. 2, oke. Nilainya nggak diambil kan Pak? Enggak diambil, jangan cemas ya. Nur Aisyah. Belum belajar. Masa belum belajar udah diambil nilai ya? Berapa? 7. 7. Oke. Kiki Amalia. Itu nggak ikut kok Pak. Tidak ikut. Dia nggak ikut, Pak. Dede Fitri Susilawati. Yap. Berapa benarnya? 8, Pak. 8. Oke. Mariutin. Iya, Pak. Berapa benarnya? Benar 8, Pak. Salah 2. Oke. Kevin Kade. Kade. Suaranya kurang kedengar, Kade. Berapa? 5. Oke, selanjutnya Siti Khadijah. 6, Pak. 6. Oke, siapa lagi namanya yang belum tersebut? Siapa nama yang belum tersebut? Siapa? Siapa? Neni Suryani. Siapa? Ulang lagi. Neni Suryani. Neni Suryani. Benar berapa? 4. 4. Neni berarti belum mengisi angket ya, yang saya kirimkan di grup. Oh iya. Diisi nanti ya. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Nurul Hidayah, Pak. Nurul Hidayat. Sama ya, angketnya diisi. Oke, benar berapa? 3, Pak. 3. Oke, siapa lagi yang belum? Sudah semua? Siapa? Berapa orang yang hadir hari ini? 9 ya? Kadek? Berapa yang hadir hari ini? Saya nggak usah dihitung ya. Berapa orang yang hadir hari ini? KD suaranya sepertinya mikrofon KD atau apa tuh? Baru hitung lah. Berapa? Baru hitung 4. 8, oke. Karena partisipannya nggak bisa lihat. Oke. Kita lanjutkan ya penjelasan tentang materi kita.
Nanti dilihat lagi ya sambil proses berlangsung, Kadek. Oke. Kita nanti kelompoknya saya bagikan setelah perkuliahan berakhir ya. Saya pikirkan dulu siapa teman yang cocoknya. Nanti siapa yang tidak bergabung dengan perkuliahan hari ini, nanti kan ini saya upload di YouTube pembelajaran ini. Sebenarnya tidak ada keharusan merekam ya, tapi saya upload. Nanti suruh mereka menjawab juga pertanyaan, tapi jangan lihat dulu jawabannya. Nanti direkam, terus dia jawabannya apa, terus jumlah benarnya berapa, silahkan kirim di grup lain. Oke. Oke, untuk pembelajaran kita, statistik. Apa sih statistik? Penting nggak sih belajar statistik? Penting nggak kira-kira? Kenapa nggak jawab? Berarti nggak penting ya. Kalau nggak penting kita tutup perkuliahan kita. Saya sudahi dengan wassalam. Penting atau tidak penting? Penting, Pak. Kalau penting baru saya jelaskan ya. Kalau nggak penting saya akhiri. Penting, Pak. Oke. Kenapa sih penting belajar statistik? Kalau penting berarti ada alasan dong. Pokoknya penting, Pak. Pokoknya penting gitu ya. Pokoknya aku nggak mau tahu, pokoknya penting gitu ya. Karena kalau nggak belajar statistik, aku nggak bisa dapat ijazah gitu. Kayak penting belajar statistik. Nggak. Penting kenapa? Karena untuk memperkuat analisis juga bisa, Pak. Iya benar ya. Terus? Suatu hal gitu, Pak. Untuk metode pengumpul data, pengolahan data, analisis terhadap sesuatu, Pak. Ya, terus benar ya, semua yang disampaikan Berupa benar. angka. Terus apa lagi? Yang lain ini ngomong ya. Jadi kan di sini yang 11 orang yang mahasiswa saya ini kan bayar uang kuliah kan. Kalau bayar ada apa ya? Semuanya punya hak untuk ngomong ya. Jangan malu-malu. Oke. Oke, jadi statistik itu berbeda dengan statistika. Statistik itu sendiri adalah kumpulan dari data yang berupa angka ya. Jadi kalau data-data saja berarti itu statistik namanya. Misalnya saya sebutkan ya, data tinggi mahasiswa ilmu komunikasi yang belajar statistika ekonomi misalnya. Berarti saya catat tinggi-tingginya ada 176, ada yang 150, ada yang 160. Itu namanya data-data itu merupakan data statistik. Statistik ya. Kalau statistika itu adalah seluruhannya ya, ada prosesnya, bagaimana saya mengumpulkan data, Ingat kan yang saya kirim kuesioner itu? Saya kasih kuesioner, itu namanya cara mengumpulkan data saya. Semuanya harus mengisi, misalnya asalnya dari mana, namanya siapa, terus apa lagi, umurnya berapa, itu namanya proses pengumpulannya. Pengolahannya apa? Pengolahannya itu misalnya saya ingin mengetahui rata-rata umur mahasiswa yang belajar dengan saya misalnya. Berarti kalau rata-rata umurnya kan semua udah isi itu. Saya jumlahkan semuanya dan saya bagi sama dengan jumlah keseluruhan. Itu namanya pengolahannya ya. Kalau analisisnya apa? Ya rata-rata yang saya hitung tadi ya. Terus ada yang terakhir lagi itu namanya interpretasi. Apa misalnya interpretasi? Interpretasi itu maksudnya kesimpulan kita ya. Misalnya apa kesimpulannya? Ternyata umur mahasiswa saya semuanya sudah tidak muda lagi. Misalnya itu kesimpulannya ya. Atau kesimpulannya itu mahasiswa saya itu umurnya berkisar antara 20 sampai 30. Nah, itu kesimpulannya. Paham apa itu interpretasi? Oke. Sekarang apa sih gunanya belajar statistika? Tadi kan penting. Sekarang apa sih gunanya belajar statistika? Kan udah tahu tadi itu saya kasih tahu dikit. Jadi kita kayak tadi ngumpulin data. Apa sih gunanya ngumpulin data tadi itu? Apa gunanya data-data itu kita kumpulkan, kita olah dan kita apakan? Untuk Supaya kita memperkuat dapat informasi, Pak. Ya, untuk mendapatkan informasi. Terus untuk memperkuat Melakukan data penelitian. untuk memperkuat data untuk penelitian.
Terus semuanya benar ya. Jadi gunanya statistika itu adalah untuk mengumpulkan data dan bisa diinterpretasikan ya, apa yang kita ingin lihat tergantung kebutuhan kita. Misalnya saya ingin mengetahui umur mahasiswa ilmu komunikasi ini, berarti tujuannya adalah untuk membuktikan berapa umur mahasiswa saya gitu. Oke, secara harfiahnya statistika itu ini ya, ilmu yang berkenaan dengan perencanaan, pengumpulan, penganalisisan, penginterpretasian, pengelolaan, dan presentasi data. Ya tadi ya, apa tahapan statistika? Kita kumpulkan data dulu, setelah itu kita analisis, kita olah, dan kita interpretasikan. Oke, sekarang gunanya statistika di bidang pendidikan. Kalau dalam pendidikan itu untuk orang, apa kira-kira gunanya belajar statistika? Dalam bidang pendidikan. Kalau orang matematika pasti belajar statistika ya. Kalau orang-orang di semua mahasiswa itu belajar statistika juga. Untuk tugas akhir ya, atau skripsi. Oke, untuk bidang sosial dan kependudukan, ya, gunanya untuk sensus penduduk. Jadi itu gunanya untuk sensus penduduk. Untuk bidang politik dan pemerintahan. Nah, ini pernah dengar quick count? Jadi kalau misalnya kemarin yang dukung Prabowo atau yang dukung Jokowi ya, sebelum hasilnya keluar, itu nongkrongin kalau yang fanatik tuh bakal nongkrongin di media massa selalu ya, apakah TV-nya, channelnya apa, dia lihat ya quick count. Itu orang quick count itu dia kan mengumpulkan data ya, dan dia peroleh. Dan kira-kira dalam pengumpulan data quick count itu dia mengambil populasi atau mengambil sampel kira-kira? Apa itu? Sampel ya. Populasi itu berbeda dengan sampel. Kalau populasi itu keseluruhan, sedangkan sampel itu hanya beberapa saja. Oke. Jadi kalau misalnya sampel itu beberapa saja yang mewakili ya, itu gunanya statistika itu ya. Jadi kita mengambil beberapa aja, tetapi bisa mewakili keseluruhannya. Hanya quick count itu, apapun perhitungan statistika itu kalau dilakukan dengan benar, hasilnya haruslah mendekati hasil sesungguhnya. Seperti quick count itu ya kan kita, dan dia mengambil kan tidak seluruh orang Indonesia, tetapi hasil quick count itu mendekati hasil sesungguhnya, hasil real count-nya gitu ya. Oke, dalam bidang ekonomi apa gunanya? Pernah menonton Metro TV, terus ada di situ bursa efek, perhitungan saham-saham. Nah, itu ya. Itu gunanya ya. Salah satu. Kalau gunanya itu banyak sekali ya, tapi ini kita belajar saya sebutkan satu-satu saja. Oke, dalam bidang pemasaran. Dalam bidang pemasaran apa gunanya? Untuk melihat banyak peminat dan konsumen. Jadi kalau kita orang suka berbisnis, suka berusaha, kita lakukan penelitian ya. Misalnya saya mau meneliti kira-kira untuk orang-orang yang tinggal di daerah Taipei, makanan apa sih yang dia suka. Jadi saya saya ke TMS ya, di situ banyak warga Indonesia setiap minggunya. Nah, saya coba ambil sekitar 100 orang saja. Kira-kira saya tanya, kira-kira kalau ke Taipei beli apa aja Mbak misalnya? Beli apa aja Mas? Terus dijawab lah kan. Saya kumpulkan dan saya teliti, nanti saya simpulkan ternyata barang yang paling disuka yang dibeli adalah kosmetik misalnya. Nah, berarti nanti apa usaha saya? Berarti saya harus menjual kosmetik produk A misalnya. Itu gunanya ya. Oke, dalam bidang akuntansi terakhir, gunanya untuk apa? Untuk pengaturan gaji, pesangon, tunjangan karyawan, jumlah persediaan dan evaluasi produktivitas karyawan. Itu gunanya ya. Ada nggak guna statistika yang lain? Banyak sekali ya. Cuman ini hanya beberapa saja saya sampaikan. Oke, tahapan kegiatan statistik. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi,
gunanya kita adalah mengumpulkan data tahap pertama, setelah itu menyusun data, mengumumkan data, menganalisis dan menginterpretasikan. Seperti tadi, saya ingin mengetahui tentang tinggi mahasiswa yang saya ajar misalnya kan. Terus berarti kan saya kumpulkan dulu tuh data. Berapa tinggi-tingginya. Yang 11 orang ini berapa saja tingginya. Setelah itu apa yang saya lakukan? Saya urutkan ya. Setelah saya urutkan, misalkan saya gantilah umur misalnya yang saya kumpulkan kemarin. Kan saya suruh isi umur. Semua udah mengumpulkan umur, sudah saya kumpulkan data. Setelah itu sebelum saya lanjutkan ya, yang saya lakukan itu sensus atau sampel kira-kira? Saya ingin mengumpulkan umur mahasiswa yang saya ajar ini. Kira-kira saya melakukan sensus atau sampel? Sensus. Sensus. Ya. Karena saya ingin meneliti mahasiswa yang saya ajar. Mahasiswa yang saya ajar kan ini 11 orang. Berarti kan saya kumpulkan semua. Tapi kalau beberapa orang yang belum isi, kan ada beberapa orang yang belum ngisi itu. Kalau saya ambil aja beberapa orang, berarti kan itu secara sampel. Oke, paham ya. Setelah saya kumpulkan, terus saya susun data ya. Bagaimana cara menyusunnya? Misalkan ada mahasiswa tadi yang cuti ya, misalnya tidak jadi mengambil mata kuliah saya. Berarti kan dia tidak mahasiswa saya ya, berarti saya keluarkan dari data yang saya punya. Atau misalkan juga yang saya ambil itu ternyata saya urutkan, saya susun ya dari yang paling muda sampai yang paling tua. Gitu ya. Jadi umur yang paling muda saya letakkan di depan, yang paling tua di belakang. Oke, selanjutnya setelah itu saya umumkan ya data. Kalau mengumumkan data itu bukan diumumkan ke orang aja ya, banyak caranya. Bisa kita buat dalam bentuk tabel, biar mudah dilihat orang ya, bisa bentuk grafik, bentuk diagram, dan lain-lain. Setelah itu, apa lagi yang saya lakukan? Saya analisis ya. Misalnya saya tadi mau mengetahui tentang rata-rata umur mahasiswa saya. Jadi saya jumlahkan umur Ade, tambah umur Neni, tambah umur Nur Aisyah, dan lain-lain ya, ke 11 orangnya. Terus saya bagi 11. Dapatlah umur rata-ratanya 28 misalnya. Ternyata rata-rata umur yang saya ajar adalah 28. Itu analisis data namanya. Interpretasi data. Apa interpretasi? Yaitu namanya interpretasi ya. Kita tafsirkan. Apa artinya? Ternyata mahasiswa yang saya ajar tidak muda lagi. Misalnya itu interpretasi saya ya. Atau interpretasi saya, mahasiswa yang saya ajar ternyata umurnya berkisar antara 28 sampai 32 misalnya. Itu interpretasi namanya. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, bertanya Pak. Silakan. Untuk interpretasi data tuh Pak, berarti kayak kalau quick count gitu, kita lihat quick countnya yang unggul sama calon A. Berarti kita kayak menafsirkan pemenangnya adalah A gitu Pak. Iya, itu interpretasi. Jadi kalau analisis itu dia cuma sampai tahap itu ya. Misalnya tadi ternyata 54% Jokowi, 46% Prabowo. Itu namanya analisis data ya. Kalau misalnya interpretasi itu kan kita tujuannya apa? Kan statistik itu ada tujuan pasti. Tujuannya untuk mengetahui siapa pemenang ya. Nah, jadi kita harus ternyata pemenangnya adalah Jokowi. Misalnya seperti itu. Kesimpulan gitu Pak ya? Ya, kesimpulan interpretasi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ya, kita lanjut lagi ya. Untuk selanjutnya, pengertian populasi dan sampel. Tadi kita udah sempat menyinggung ya. Jadi populasi itu adalah keseluruhan ya. Keseluruhan objek yang kita teliti. Sedangkan sampel adalah hanya sebagian atau segelintir orang yang kita ambil. Itu ya. Apa sih gunanya kita mengambil sampel? Nih. Ayo siapa coba tebak. Apa gunanya kita mengambil sampel? Untuk mengetahui. Untuk mengetahui. Jangan malu-malu ya, kita bayar sini kuliah. Bayar nggak? Kalau gratis ya nggak usah ngomong. Tapi kalau bayar ngomong ya. Yuk, siapa?
Apa sih? Kalau nggak mau ngomong, saya panggil satu-satu ya. Oke, saya panggil. Ada yang mau ngomong sebelum saya panggil? Kenapa kita harus mengambil sampel? Untuk mengetahui sebuah data. Oke, kalau mengetahui sebuah data, populasi kita ambil mengetahui data nggak? Iya. Ya, terus? Ayo, kalau iya juga berarti nggak ada gunanya ngambil sampel dong. Apa, ayo? Untuk mengetahui sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri, mungkin Pak. Kurang jelas suaranya. Halo? Ya, Ya. ulang lagi. Untuk mengetahui ada jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut. Oke, benar ya. Sebenarnya sampel itu kita gunakan adalah untuk mewakili populasi ya. Ya, saya berikan beberapa contoh ya. Di sini ada contohnya, coba baca. Baca dulu apa? Siapa yang mau baca? Tinggal baca. Tuh ada gunanya ambil sampel. Ada 7 yang saya tulis di situ. Saya yang baca, Pak. Boleh. Yang pertama, jumlah populasi relatif banyak atau tak terhingga. Kedua, penelitian bersifat merusak. Ketiga, populasinya homogen. Keempat, hasil penelitian segera dibutuhkan. Kelima, menghemat biaya. Keenam, menghemat waktu. Ketujuh, menghemat tenaga. Sepakat atau tidak kira-kira Kadek dan yang lain? Saya sepakat, tapi saya enggak terlalu paham yang poin 2 sama 3. Oke. Kalau 3 saya agak paham. Homogen tuh kayak satu suara gitu kan sih. Homogen tuh sama ya. Iya. Tapi yang kedua tuh saya enggak mengerti, Pak. Oke, saya berikan contoh ya. Jadi guna mengambil sampel apa? Oke, saya berikan contoh. Saya ingin melihat golongan darah Neni. Oke, kalau saya ingin melihat golongan darah Neni, kira-kira kalau saya mengambil populasi apa yang terjadi? Pendataan. Apa artinya kalau saya mengambil populasi darahnya Neni? Populasi itu adalah keseluruhan. Berarti artinya saya mengambil seluruh darah Neni untuk melihat jenis golongan darahnya apa. Oh, merusak. Merusak ya. Bisa-bisa si Neni mati. Bukan bisa-bisa, pasti mati ya kalau mengambil semua darah. Ya, paham saya. Oke. Terus juga yang lainnya juga ya. Yang contoh lain. Saya ingin melihat pencemaran air di Waduk Ciliwung misalnya. Kira-kira kalau bisa nggak saya ambil populasi? Nggak. Harus ngambil sampel. Kalaupun saya ambil populasi, banjir ya tempat labor saya atau rumah saya, tempat penelitian saya. Itu poin 1, Pak. Oke, ya. Terus contoh lainnya adalah misalkan, oke, bentar. Saya belanja di pasar. Pernah ada yang belanja di pasar? Enggak, pernah. Oke, kira-kira kalau saya beli jeruk sama orangnya, saya mengambil sampel atau populasi? Kalau saya beli jeruknya, kalau saya beli jeruk terus saya ambil populasinya, saya cicipi, gimana kira-kira? Bisa-bisa saya bayar semuanya, kalau enggak digebuki ya sama penjualnya. Enggak apa-apa kalau Bapak bayar. Ya, makanya itu gunanya mengambil sampel. Kira-kira saat saya mencicipi satu baris jeruk dengan mencicipi semuanya, rasanya beda nggak? Harusnya hampir sama ya, karena kualitasnya sama ya. Itu namanya pengambilan sampel. Itu gunanya mengambil sampel. Sama seperti tadi, saya mengambil darah Neni. Kalau saya mengambil 3 tetes doang dengan mengambil semua, bertukar emang golongan darahnya? Tidak ya, tetap sama. Itu gunanya mengambil sampel. Itu gunanya kita mengambil sampel. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas?
Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Ada lagi pengertian sensus dan sampling. Jadi sensus sebenarnya kita udah singgung-singgung tadi ya. Sensus itu adalah mengambil seluruh populasi dalam subjek penelitian kita. Kalau sampling itu teknik ya. Beda sampel dengan sampling. Kalau sampling itu teknik pengambilan sampel. Kalau sampel adalah beberapa objek yang kita teliti. Berarti sampling itu adalah pengumpulan data dengan mengambil sebagian populasi. Oke, paham? Oke, data. Sekarang apa sih data? Kan sering lihat data, ngomongin data. Data itu Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi data itu kumpulan-kumpulan fakta ya, yang disajikan dalam bentuk grafik kah, dalam bentuk dokumen kah, dalam bentuk naratif kah, dalam bentuk tulisan, pokoknya semua itu dalam bentuk data. Jadi data itu harus fakta ya. Jadi kalau hoax itu bukan merupakan data. Oke, kita lanjut. Sekarang jenis-jenis data. Apa sih jenis-jenis data? Data itu ada namanya data intern, ada data ekstern, data kuantitatif, data kualitatif, data diskrit, dan data kontinu. Apa bedanya masing-masing? Jadi kalau data intern itu data dari dan untuk sendiri. Apa artinya? Jadi misalkan saya ingin meneliti tentang, siapa lagi yang belum saya sebut? Nur Aisyah misalnya. Saya ingin meneliti tentang Nur Aisyah, tentang ciri-ciri fisik Nur Aisyah. Nah, saya sebutkan ya. Kalau Nur Aisyah ingin meneliti dirinya sendiri, misalnya dia ingin mengetahui tentang ciri-cirinya, dia bercermin dia di kaca, dia lihat matanya oval, warnanya coklat, dan segala macam. Rambutnya seperti apa, gitu ya. Itu namanya data intern. Atau misalnya perusahaan ingin meneliti dirinya sendiri ya. Maksudnya berapa jumlah penjualan atau produk mana yang paling laku dia jual. Misal kayak produk apa misalnya yang terkenal, misalnya sampo itu kalau di Taiwan ada untuk apa ya, barang elektronik juga, ada barang apa juga, elektronik, kipas angin, apalagi banyak tuh ya, kulkas dan lain-lain. Nanti dia lihat mana produknya yang paling laris. Nah, dia teliti itu untuk dirinya sendiri ya kalau perusahaan itu. Kalau data ekstern itu data untuk dirinya, tetapi dia diperoleh dari orang lain ya, diambil dari orang lain. Apa contohnya? Misalnya, saya tadi ingin meneliti tinggi mahasiswa UT. Umur mahasiswa UT. Jadi saya suruh semuanya mengisi ya. Kan itu bukan data diri saya, tapi saya peroleh dari orang lain. Tapi gunanya untuk apa? Untuk diri saya mengetahui mahasiswa saya umurnya berapa saja. Itu contohnya. Kalau data ekstern itu ada namanya data primer dan data sekunder. Kalau yang tadi data primer saya peroleh langsung dari yang saya teliti. Kalau data sekunder, misalnya data sekunder itu saya peroleh dari orang lain. Misalnya saya minta ke Kevin aja. Kevin, kumpulin semua umur mahasiswa teman-teman kamu, kasih saya. Itu namanya diperoleh dari orang lain, bukan dari orang yang diteliti langsung. Atau contoh lainnya, saya ingin meneliti tentang pendapatan gaji tenaga kerja Indonesia. Kira-kira kemana saya peroleh datanya? Saya langsung teliti satu-satu atau kemana kira-kira? Ke pemerintah setempat. Ya, bisa dapat dari KDI atau Dubes ya, kalau di daerah-daerah Hong Kong atau segala macam. Ya, diperoleh dari orang lain. Kalau data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka ya, bentuk dalam tabel ada tulisan angka-angkanya. Kalau data kualitatif itu bentuk narasi atau deskripsi ya, misal data yang berupa tulisan. Misal saya interview semua, bagaimana keadaan di Taiwan, terus dijawab ya, terus saya catat, itu namanya data kualitatif. Kalau data diskrit, data yang dibuat dalam bentuk bilangan bulat ya, bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3, 4, itu bilangan bulat namanya. Kalau data kontinu itu berupa bilangan pecahan, bukan bilangan bulat. Oke, paham? Kalau udah berkoma-koma berarti dia bentuk pecahan ya lagi ya, bukan bilangan
bulat. Kalau yang diskrit tadi apa, Pak? Diskrit yang tadi itu berbentuk bilangan bulat. Misalnya umur mahasiswa yang saya ajar ini, kemarin ada isinya itu dalam bentuk bilang bulat ya, ada 22, ada 26, itu namanya bilang bulat. Tapi kalau misalnya 26, setengah, 26,3, itu berarti bukan bilangan bulat lagi. Itu udah masuk ke dalam data Lawan kontinu. katanya data diskrit, data kontinu. Iya, benar. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut? Itu kenceng banget, Bang. Kalau tidak, kita lanjut ya. Pengertian klasifikasi data. Jadi klasifikasi, namanya juga udah klasifikasi ya. Artinya kita apa? Mengelompokkan ya. Jadi kita memilah-milah, mengelompokkan data yang kita peroleh menjadi bentuk homogen. Contohnya apa? Misalnya saya tadi mengumpulkan umur mahasiswa yang saya ajar. Jadi saya ingin mengelompokkan mahasiswa yang berumur 20 sampai 25. Nah, saya bikinlah namanya siapa-siapa saja. Mahasiswa yang berumur 26 sampai 30, saya bikin namanya. Itu yang 31 sampai 35, siapa-siapa namanya. Itu mengelompokkan secara homogen. Artinya yang seangkatan, yang udah angkat-angkat ya sama angkat-angkat gitu ya maksudnya. Oke? Oke. Selanjutnya, tujuan mengklasifikasikan data, ini udah tadi saya jelaskan dikit aja lagi ya. Tadi sudah singgung dikit. Menggolongkan sifat data ke dalam bentuk yang sama. Tadi sepertinya yang muda sama yang muda, yang tua sama yang tua, misalnya seperti itu ya. Mempermudah dalam membandingkan. Apa artinya saya memudah bandingkan? Misalnya siswa yang tua lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang muda, misalnya. Atau yang laki-laki lebih banyak nggak daripada yang perempuan, misalnya seperti itu. Mengelompokkan informasi yang menonjol dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Terus menunjukkan sifat yang menonjol sehingga secara sekilas mudah dilihat. Jadi kalau udah dalam bentuk tabel mudah ya. Mempermudah untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan, menginterpretasikan data dan penyusunan laporan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Penyusunan data secara sistematis. Jadi kalau kita menyusun data itu, kalau kita bentuk dalam tabel, bentuk diagram, dan bentuk yang lain itu, dia bakal, apa yang terjadi, data itu mudah dilihat ya, mudah diinterpretasikan, mudah dibaca. Nah, jadi kita mengelompokkannya itu bisa berdasarkan waktu, berdasarkan daerah, berdasarkan keadaan. Kalau waktu itu misalnya umur tadi ya, 23, 26 itu berdasarkan waktu. Berdasarkan daerah misalnya, orang-orang yang tinggal di daerah Jawa siapa aja, Jawa Timur, Jawa Tengah siapa aja, mahasiswa saya yang dari Sumatera siapa aja, itu namanya berdasarkan daerah. Kalau berdasarkan keadaan, misalnya perempuan siapa saja, laki-laki siapa saja, itu keadaan ya. Oke, kita lanjut contohnya. Saya ini ada beberapa contoh, saya lihatkan. Permisi Pak, itu kronolegal itu apa Pak? Oke, bentar. Ya. Apa, Adek? Kronolegal itu apa ya? Mana kronolegal? Time series, kronologi. Oh, kronologi itu ya. Oh, ya, kronologi. Oke. Kita lanjut ya, ini contohnya. Misalkan ini hanya sekedar contoh saja. Misalnya nih ada produksi padi di Kabupaten Makmur. Tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Pada 2003 berapa jumlah produksi padinya? 2003 15. 15 ya. Bisa dilihat. Kan gampang kita baca kalau dalam bentuk tabel. Nah, ini kira-kira dalam bentuk apa ini? Penggolongannya. Tadi ada dalam waktu, keadaan, umur. Kalau ini masuk ke golongan apa ini? Datanya. Golongan Tadi ada keadaan, daerah, ada waktu. Daerah. Waktu tahun. Oke, ini tahun ya. Tahun itu masuk ke dalam waktu ya. Kan tahun 2000, tahun 2001. Waktu. Kalau daerah itu misalnya, ini ada contohnya ya. Di bawah.
kabupaten makmur, kabupaten subur. Nah, itu daerah. Jadi penghasil padinya di kabupaten makmur berapa jumlahnya? Ini mana daerah makmur subur ayam ini ya? Ada yang tahu di mana daerahnya? Kabupaten tentram. Pucuk. Kan kalau di kabupaten tentram ini tentram semua orang hidup di situ ya. Oke, ini misalnya yang kita buat dalam bentuk golongan tadi ya, untuk homogen ya. Misalnya ini ada data banyak sekali jumlah anak dalam keluarga mahasiswa. Berarti yang mahasiswa saya ajar ini berapa jumlah anaknya, saya kumpulkan satu-satu. Si KD udah punya anak 6 misalnya, saya catat 6. Siapa lagi yang lain saya tetap ya. Nurul Hidayah berapa anaknya, misalnya 5 misalnya, saya catat semua. Setelah itu saya dapat, kan itu datanya nggak jelas ya, maksudnya ada 2, ada 3, ada 2 lagi. Jadi kita kelompokkan yang homogen sama homogen. Misalnya yang jumlah anak per keluarga yang berumur 1 sampai 2. Oke, 1 sampai 2. Nih ya, lihat ya. Berapa yang jumlah 1 sampai 2 jumlah anaknya? Hitung satu-satu. 2, 1, 1, 2 gitu ya. Hitung semuanya secara apa ya? Dan jumlah totalnya adalah 12. Begitu ya, paham? Itu gunanya ya. Ini ada contoh lain dalam bentuk ya, pokoknya ada angka 1 dan angka 2, berarti artinya dia punya anak 2 dan anaknya 1. Berarti itu masuk ke golongan 1 dan 2 dia. Hitung satu-satu. Oke. Sekarang ini ada bentuknya dalam bentuk histogram. Histogram itu seperti diagram batang ya. Diagram batang itu kan tahu kan, yang pakai garis-garis, pakai kayak apa ya, kayak batang ya. Diagram batang kayak batang ya. Terus kalau histogram ini sama dengan diagram batang, tetapi dia berhimpit. Perhatikan ya, kalau diagram batang tuh dia pisah-pisah batangnya. Kalau ini dia berhimpit semua. Kalau poligon, ini dia ya, dalam bentuk garis dia ya. Titik-titik saja dihubungkan. Itu namanya poligon. Ini saya hanya kasih tahu saja bentuknya ya. Kalau mau belajar lebih dalam bisa pelajari sendiri atau nanti tanyakan kepada saya di luar pembelajaran. Ada lagi bentuk lain, ada dalam bentuk diagram, lingkaran, dalam bentuk apa lagi? Chart, banyak jenisnya ya. Oke. Ini masuk kita lagi metode statistika. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke sini? Cukup bisa dipahami. Masih nggak terlalu apa namanya? Saya masih bingung yang atas tadi, Pak. Ya. Yang makmur. Oke. Kenapa itu, Pak? Yang kelas yang maksudnya di tahun. Nah, kenapa itu dibilang tahun, Pak? Kan itu kabupaten makmur yang gitu. Tapi kan yang ngebedain tahunnya, Dek. Oke. Yang bagian kabupaten. Itu kan kabupaten makmur ya? Punyanya makmur. Kan, kalau kabupaten kan punya daerah. Susunan daerah. Oke. Saya jelaskan ya. Jadi yang tabel 1.2 itu kan produksi padi di Provinsi Raharjo tahun 2009. Jadi di Provinsi Raharjo tahun 2009 berapa sih? Jadi di Kabupaten Makmur. Makmur itu nama kabupatennya ya. Iya. Oke, kan itu termasuk ke dalam daerah ya. Kabupaten daerah. Ya, maka itu termasuk ke daerah. Iya, berarti daerah dong itu. Iya, yang waktu itu di tahun. Nih di tahun baru waktu. Tahun 2000, 2001, 2002 itu baru masuk ke dalam waktu. Oke, paham KD dan yang lainnya? Dan saya belum paham, Pak. Yang apa belum paham? Yang apa yang belum paham KD? Itu yang atas, Pak. Yang tabel 1. Nah, itu kan yang itu punya Kabupaten Makmur. Iya. Kok dibilang waktu, Pak? Jadi, yang kita lihat itu bukan judulnya ya. Judulnya itu, ini jumlah penghasil padi di Kabupaten Makmur. Jadi, yang di Kabupaten Makmur itu apa? Dia mengelompokkan mengelompokkan datanya berdasarkan apa dia? Oh, berdasarkan waktu.
Kalau yang di bawah ini dia mengelompokkan berdasarkan apa dia? Berdasarkan tahun kah atau berdasarkan kabupaten ya? Berdasarkan kabupaten itu kan termasuk dalam daerah. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak. Itu Pak yang histogramnya gimana Pak? Tadi soalnya keputus. Oke, histogram. Histogram ini dia berbentuk seperti ini ya. Seperti diagram batang tetapi dibentuk dalam berhimpit dia. Contohnya kita lihat ini ya. Ini data misalnya. Tapi datanya itu sama, maksudnya gitu Pak. Cuman bentuknya aja yang dibuat berbeda apa gimana? Maksudnya sama. Ini misalnya ya, keuntungan. Misalnya keuntungannya dari 30 sampai 40. Ini anggaplah dalam bentuk juta ya. Yang misalnya keuntungannya 30 sampai 40 ribu NT misalnya, ribu NT aja. 30 sampai 40 ribu NT berapa jumlahnya? F itu frekuensi atau jumlah ya. Yang 40.000 NT berapa orang? 30 sampai 40 ribu NT berapa orang? Itu ada 4 ya. 40 ribu NT sampai 50 ribu NT. Itu ada 7 sama 11. 7 sama 11. 7 ya. Caranya Oke, selanjutnya yang 80 sampai 90 ribu NT misalnya. Ada 6 begitu ya. Kita bikin dia berdasarkan 7 tuh. 6 ding. Nah, kita bikin dalam bentuk diagram itu ya, tergantung rentangannya berapa dan dibentuk. Cuman kalau dalam diagram batang dia kan dipisah-pisah tuh. Kalau ini kan dia digabung. Tuh berhimpit dia. Itu namanya histogram. Kalau poligon sama saja tapi dia dalam bentuk titik. Nggak pakai batang. Tapi saya tanya deh Pak. Iya. Histogram sama diagram apa esensinya sama-sama batang kan? Iya, tapi yang satu berhimpit, yang satu tidak. Iya, esensinya kenapa dibedain gitu Pak? Karena kalau dia dalam bentuk selang, ini kan bentuk selang nih, 30 sampai 40. Terus 40 sampai 50. Jadi dia dalam 40 itu ada 2 gitu, paham? Kalau yang diagram batang tuh misalnya keuntungan yang 30 juta berapa orang, 40 juta berapa orang, 50 juta berapa orang misalnya. Kalau ini dia pakai rentangan. 30 sampai 40 berapa orang. Tapi sama kan? Ya sama, tapi dia itu hanya bentuk seni aja. Jadi kalau penyajian penyajian data itu dalam bentuk seni kan sama juga. Di bawah juga sama, poligon. Kita juga bisa bentuk. Dalam lingkaran juga bisa bentuk. Tabel juga bisa bentuk kan. Ini kan bisa dibentuk dalam tabel kan. Misal histogram. Kita bentuk dalam tabel seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya 30 sampai 40 kita bikin misalnya berapa tadi? 6. 40 sampai 50 berapa orang? Sama kan artinya? Iya, Pak. Cuman itu hanya biar menarik orang dalam melihat datanya ya. Visualisasinya aja berarti, Pak. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya metode statistika. Jadi kalau metode statistika itu adalah prosedur ya. Metode itu prosedur yang digunakan dalam, seperti yang saya sebutkan tadi, statistika itu mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan atau menafsirkan. Terus caranya itu ada 2 ya. Yang pertama itu statistika deskriptif dan yang kedua itu statistika inferensia. Oke, apa sih bedanya? Ini bedanya ya. Jadi kalau deskriptif itu namanya deskriptif. Pernah dengar? Pernah. Jadi mendeskripsikan ya. Ya, mendeskripsikan. Kalau deskripsikan kira-kira dalam bentuk apa? Deskripsikan berbentuk narasi. Ya, bentuk narasi ya. Kalau induktif itu dia berhubungan dengan analisis, mengambil kesimpulan. Jadi kalau udah memasukkan induktif itu kita udah harus ada kesimpulannya ya dari yang kita lakukan. Ada interpretasinya. Kalau deskriptif tadi belum ada kesimpulannya di situ. Oke, paham sampai di situ? Bedanya di situ, Pak. Ya. Tapi sama deskriptif terus kita tahu kesimpulannya. Jadi langsung ganti ke induktif.
Iya, dia bukan masalah kalau kita tahu dan tidaknya itu kan ini masalah kita menyajikan data. Jadi kita mau menyajikan datanya dalam bentuk deskriptif atau induktif gitu. Kalau kita misalnya mau menjelaskan ciri-ciri Nur Aisyah, jadi kalau ciri-ciri Nur Aisyah itu yang paling tepat adalah dengan menggunakan deskriptif ya. Tapi kalau misalnya tadi kita ingin menyimpulkan bagaimana ciri-ciri Nur Aisyah itu, maka sebaiknya dengan menggunakan induktif. Itu cara penyajian data statistik. Oke, selanjutnya statistik deskriptif itu kok nggak jalan. Oke. Statistik deskriptif adalah muncul. Jadi penyajian datanya itu bisa berbentuk histogram, pie chart, polygon, algif, dan selainnya ya. Dan dalam bentuk numeriknya bisa dalam bentuk secara numerik, sentral, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensia. Ini ada dijelaskan. Apa sih bedanya? Jadi, deskriptif itu hanya terbatas menyajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, besaran, dan lain-lain ya. Tapi kalau statistik inferensia itu udah mengikuti kesimpulan dari hipotesis atau estimasi yang kita punya. Jadi udah termasuk di situ ada penarikan kesimpulan. Kalau data tadi dia hanya menyajikan saja semuanya, misalnya umur mahasiswa UT ya, udah saya sajikan umurnya semua dalam bentuk tabel. Saya bikin bagus-bagus. Ya umur 20 sampai 25 berapa. Kalau ini udah masuk ke dalam kesimpulan. Oke, kita lanjut lagi. Statistik parametrik. Pak izin bertanya dong, Pak. Ya, silakan. Kalau data statistika ini itu ada expired date-nya nggak? Kalau data itu tergantung kebutuhan kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang data, itu kan dokumen kita. Misalnya saya butuh umur mahasiswa UT 2000 yang saya ajar sekarang. Ya kalau misalnya saya butuhnya saat ini, ya saya gunakan. Kalau misalnya kira-kira 10 tahun lagi masih berguna atau tidak? Tidak bagi kalau saya tidak menggunakan. Tapi kalau saya ingin menggunakan lagi, misalnya saya ingin merekap semua mahasiswa yang pernah saya ajar. Siapapun. Berguna atau tidak kira-kira? Berguna. Ya, makanya data itu berguna atau tidaknya, expire atau tidaknya, tergantung dari kebutuhan kita. Jadi kalau kita membutuhkan, maka dia bakal tetap berguna. Misalnya tadi saya umur yang saya gunakan tadi kan tidak berguna, misal 10 tahun lagi untuk saya. Untuk mungkin UT berguna. Misalnya dia ingin melihat variasi umur mahasiswa yang tertarik kuliah di UT misalnya. Jadi setelah dia teliti, ya tentu dia menelitinya saat semua yang kuliah ini saat ini ya umurnya berapa, bukan 10 tahun lagi itu yang dia gunakan. Umur sekarang, berapa umur sekarang, berarti dia emang target UT itu mencari mahasiswanya yang berumur 20 sampai 35 misalnya. Karena emang itu yang orang-orang yang ingin berkuliah, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Terus ada lagi istilah statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Apa bedanya statistik parametrik dan non-parametrik? Ada yang tahu sebelumnya? Parametrik dan kecil sekali Pak, susah saya lihatnya. Oke. Emang kecil ya, gimana lagi? Parametrik. Oke, jadi statistik parametrik itu dia mempertimbangkan. Apa itu sama deh kayak Pak ya? Parametrik terus parametrik juga. Ya, satu parametrik, satu non parametrik. Di slide ini masih parametrik ya. Parametrik itu dia itu adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan kenormalitasan. Apa artinya normalitas? Jadi data yang kita peroleh itu harus normal. Apa itu artinya normal? Normal itu data yang kita gunakan itu berada di antara, apa artinya? Berada di antara data yang kita peroleh. Berarti normal. Maksudnya normal itu artinya dia
tidak berubah-ubah dia begitu ya. Itu namanya normal. Kalau non parametrik, nah ini non parametrik. Non parametrik itu tidak mempertimbangkan, tidak mempersyaratkan ke normalitasan. Misalnya kalau kita mengolah data, ya udah kita ambil saja dan kita olah. Kita tidak perlu. Apa sih gunanya kita keunggulan dan kelemahannya masing-masing? Coba baca. Siapa yang bisa baca? Keunggulan dan kelemahan parametrik dulu. Keunggulannya silahkan. Oke. Keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Keunggulan, satu, syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Dua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Kelemahannya, satu, populasi harus memiliki varian yang sama. Variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Tiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus memerlukan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Oke, paham ya? Tidak paham? Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi dia mempertimbangkan kenormalan dari data yang kita peroleh. Apa keunggulannya? Ya keunggulannya berarti dia, yang kita peroleh itu dia memenuhi syarat ya, dari lebih kuat dia. Karena data yang kita peroleh itu misalnya... Yang dimaksud normal dan tidak normal itu apa, Pak? Oke, saya jelaskan ya. Standarnya apa, Pak? Oke, jadi kalau maksudnya normal dan tidak normal, misalnya seperti ini. Saya ingin meneliti tentang kemampuan awal mahasiswa UT, misalnya tadi. Tadi saya mengasih soal-soal di awal ya. Nah, jadi kira-kira mahasiswa yang saya ajar ini kemampuannya normal atau tidak? Normal itu artinya dia sama nggak yang satu dengan yang lainnya? Ternyata dari yang saya tes itu ada yang kemampuannya itu sudah bisa menjawab 7, artinya udah 70% dia paham misalnya. Ada yang masih 10% dia paham, ada yang 30% dia paham, ada yang udah misalnya 100% dia paham. Jadi normal atau tidak kira-kira? Tidak. Tidak ya. Tapi kalau misalnya yang saya teliti tadi menjawabnya 4, 5, 6. Semuanya jawabnya benarnya 4, 5, dan 6. Kira-kira normal atau tidak? Normal. Normal ya. Kalau misalnya semua menjawab 5 benar, normal atau tidak? Normal. Normal ya. Jadi kalau standar kenormalan itu dia namanya normal itu kalau dalam statistik ini dia 0,05 ya. Ada tingkat errornya 5%. Kalau kita belajar statistik, errornya itu 5%. Jadi kalau berapa jumlah pastinya itu tergantung populasi dan sampel yang kita teliti. Jadi apa gunanya? Jadi kalau misalnya kalau kita tadi normal itu, kalau membicara tentang kenormalan, jadi kan kalau parametrik tadi dia mempersyaratkan normal. Artinya kalau saya mau meneliti di kelas ini, kemampuan mahasiswa itu harus sama ya. Jawabannya harus tadi 4, 5, 6. Kalau di non parametrik, mau yang satu jawabannya 1, yang satu lagi 10, yang jawabannya nggak ada yang benar sama sekali, nggak apa-apa. Gitu. Dia tidak mempertimbangkan normal atau tidak. Yang penting apa yang saya ajarkan setelah ini dia siswanya paham atau tidak. Gitu. Kalau yang tidak normal itu dia, kalau yang mempertimbangkan normal itu berarti dia siswanya ini harus kemampuannya sama dulu. Nanti saya ajar hasilnya harus lebih baik dan harus mendekati juga kebenaran semuanya. Gitu. Paham? Ada contoh yang lebih mudah nggak? Contoh yang lebih mudah. Apalagi contoh yang paling mudah? Siapa yang bisa kasih tahu? Jadi normal itu artinya adalah inilah ya, kayak kasih makanan tadi lagi lah. Jadi kalau kita ngambil makanan tadi sampel, kalau yang satu itu dia bisa mewakili semua nggak? Kira-kira. Kalau dia bisa mensyarat kalau dia parametrik itu, dia harus mensyaratkan satu yang kita ambil itu bisa mewakili semuanya.
tidak bisa mewakili. Bisa, kalau kita beli misal kue, bisa mewakili misalnya. Kalau beli kue kita Oke. cicipi satu misalnya. Kalau kita beli Oke. jeruk misalnya. Kalau jeruknya satu batang, batang yang sama, bisa nggak mewakili? Bisa ya, karena batangnya sama. Tapi kalau misalnya non parametrik, dia nggak peduli batangnya sama atau enggak. Misalnya kita ya udah semua jeruk yang ditaruh di dalam keranjang itu, dia nggak syaratkan itu normal atau enggak. Yang penting saat dia coba, kalau udah asam berarti semuanya udah asam katanya. Kalau semua satu diambil manis, semuanya udah manis. Kalau di parametrik dia menyarankan normal. Apa artinya? Kalau saya ambil satu satu batang misalnya. Jeruknya, berarti kalau saya ambil satu, ya saya simpulkan ini kalau asam yang saya coba berarti asam, kalau manis ya manis. Tapi syaratnya adalah yang saya ambil itu adalah satu batang gitu. Oh, gini Pak, saya paham. Oke. Maksudnya kalau normal itu harus setara. Ya. Harus kayak apple to apple. Kalau yang non parametrik, ya tidak normal. Tidak normal tuh mau walaupun nggak sepadan, ya bodo amat gitu kan maksudnya. Iya, gitu ya. Kalau ibaratkan lele di kubangan di ember, harusnya harus sama-sama umur 4 bulan. Ya. Itu yang normal. Kalau yang nggak normal mau 4 bulan sebulan. Yang penting yang semua yang dia tangkap udahlah itu. Oke. Paham saya, Pak. Tuh ya. Yang penting pas dia makan lele itu, mau dia kecil, mau baru lahir, mau dia udah tua, udah apa, yang penting enak, makanya rasanya lele gitu. Iya. Kalau yang normal itu dia umurnya harus segini katanya. Kalau umurnya udah beda, dia rasanya udah beda, berarti nggak normal lagi katanya. Itu dia. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini lagi alat bantu komputer. Jadi kalau dalam alat bantu komputer yang biasa digunakan orang untuk mengolah statistik, jadi kalau sekarang kan udah zaman modern ya, kita boleh hitung pakai tangan, boleh. Tapi banyak aplikasi yang udah disediakan orang untuk menghitung. Apa saja itu? Bisa menggunakan SPSS, Datatech, SAS, BMD, ada lagi namanya Minitab, ada R, gitu ya. Aplikasi R, banyak aplikasinya. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Ini bisa dipelajari sendiri ya, atau bisa nonton YouTube. Atau kalau mau belajar lebih paham dengan saya, boleh nanti di luar pembelajaran saya tutorial ya, bagaimana menggunakannya. Yang jelas kita tinggal masukkan data-data, terus tinggal klik-klik dapat hasilnya. Kurang dari 5 detik dapat semua hasil yang kita inginkan. Misalnya berapa rata-ratanya, berapa tingkat kepercayaannya, berapa ini segala macam, dapat semua. Kalau kita hitung manual boleh juga. Misalnya nanti 3 kurang 8 dibagi ini, ya hitung seperti manual boleh juga. Oke. Sekarang kita lanjut lagi pengertian pengukuran. Jadi, kalau kita namanya statistik, ya seperti alat bantu segala macam tadi. Kalau kita mengukur itu, kira-kira ada nggak kemungkinan error? Ada ya, karena kita mengambil sampel. Kalau kita mengambil sampel itu, pasti ada errornya. Kalau nggak ada errornya, kita mengambil populasi artinya. Jadi kalau kita mengambil penelitian, mengambil sampel, pasti ada errornya. Dan kalau dalam dunia pendidikan dan dunia sosial dan segala macam, itu tingkat errornya hanya boleh 5% ya, atau 0,05. Kalau dalam dunia kedokteran, itu hanya 0,01 ya, atau 1%. Kira-kira kenapa? Kenapa dalam dunia kedokteran hanya boleh 1% errornya? Taruhannya nyawa, Pak. Ya, karena taruhannya nyawa ya. Jadi misal ada orang penyakit kanker atau kanker rahim misalnya. Jadi dia mau memotong rahimnya. Jadi kalau dalam 100 orang itu hanya boleh gagal 1 ya. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, dunia sosial, boleh gagalnya 5%. Jadi semakin kecil tingkat kepercayaan kita, atau semakin kecil tingkat error kita, maka penelitian kita itu semakin bagus ya. Soal penelitian saya ini 99,99% benar gitu. Tingkat ketelitiannya misalnya. Karena dia mendekati hasil sesungguhnya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi dalam mengukur ini ada 2 prinsip pengukuran, yaitu eksklusif dan ekshaustif.
Apa itu eksklusif? Mutually eksklusif. Exhaustive itu prinsip kasus tidak dapat memiliki nilai kategori. Ya, bentar ya. Oke. Terlihat. Jadi kalau prinsip eksklusif artinya suatu kasus tidak dapat memiliki nilai kategori lebih dari satu atau suatu variabel yang sama. Sedangkan prinsip exhaustive berarti bahwa dapat mencakup nilai kategori dari setiap kasus. Jadi ini hanya beberapa saja kalau exhaustive. Kalau eksklusif itu dia lebih eksklusif, namanya eksklusif ya. Lebih detail dia. Oke, selanjutnya konsep-konsep dasar dalam proses pengukuran. Apa saja sih konsep-konsep dasar dalam pengukuran? Kuantitatif, kualitatif. Ya, terus? Itu aja. Saya lihat nih. Oh, discrete sama continue. Ingat ya, tadi ada yang discrete dan continue. Jadi kalau apa tadi discrete, apa itu continue? Masih ingat? Masih ingat. Apa coba? Kevin, Kadek. Kalau discrete itu bulat, kalau continue Bilangan bulat. Tidak. Ya, Bentuk pecahan. Oke. Sekarang variabel kuantitatif dan kualitatif. Tadi saya sudah sempat singgung ya. Kalau kuantitatif itu dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif berbentuk narasi atau bukan angka ya. Oke, kita skip. Ini udah lagi ya, discrete dan continue. Udah ya, barusan dijelaskan sama Kade ya. Oke, sekarang kita masuk ke skala pengukuran. Oke, skala pengukuran itu ada 4. Apa saja? Nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Apa sih masing-masing pengertiannya? Oke, ini ya. Kalau pengukuran nominal artinya bisa dikelompokkan, dihitung, dan dibandingkan ya. Kalau skala ordinal, data dikelompokkan dan ditentukan kelompok mana yang lebih daripada kelompok yang lain, tetapi tidak bisa dihitung. Kalau interval, dia itu harus memenuhi skala nominal dan ordinal tadi, tetapi pengelompokan memiliki besaran yang sama dan 0 merupakan nilai relatif. Apa artinya nilai 0 nilai relatif? 0 itu bukan nilai mutlak ya. Misalkan bukan nilai aslinya. Misalnya 0, umur 0. Apa artinya umur 0? Umur 0. 0 itu artinya ada ya, berarti dia baru lahir misalnya. Bukan berarti dia tidak ada gitu ya. Misalkan lagi saya kasih kira-kira umur, kalau misalnya Kevin Ade umur tahun 45, umurnya berapa? Berapa? 45. Tahun 1945, kira-kira umurnya berapa? 76. Tahun 1945 udah umur 76, sekarang umurnya berapa berarti? 75. 75. Kan itu apa namanya? NKRI kemarin berapa sih? Kadek, umur Kadek tahun 45 udah 75. Oh, umur 45 saya belum satu tahun masih. Tahun 1945 umurnya berapa? Tahun. Belum lahir lah. Belum lahir ya. Artinya nilainya kalau dalam ini 0 ya. Kalau dalam skala interval dan dalam skala interval dia 0 itu bukan nilai relatif. Maksudnya seperti ini ya. Kalau sebenarnya dalam matematika dalam umur KD tahun 1945 itu misalnya negatif 40 misalnya. Tak tahu saya, misalnya anggaplah negatif 40. Kalau dalam umur sebenarnya kan negatif 40 itu tidak ada ya. Kan bisa ya, kalau belum lahir belum tentu dia ada gitu. Tapi kalau dalam matematika dalam interval ini ya negatif 45. Artinya dia negatif 45 tahun sebelum lahir. Paham? Kalau skala pengukuran rasio itu dia 0 itu merupakan nilai mutlak seperti tadi. 0 itu nilainya ya 0, tidak ada kosong gitu.
Oke, paham? Berarti kalau kalau belum genap, yang ordinal itu tidak dihitung. Iya. Tapi kalau interval udah genap 1 tahun, berarti pas 46 baru kita 1 tahun gitu, Pak. Maksudnya 46 kan umur KD waktu 4 tahun 45 kan belum kan, masih negatif kan? Iya, Ya, kalau sekarang baru kalau lahirnya misal tahun 1990 misalnya. Iya. Berarti kan umur 1991 baru terhitung 1 gitu. Tahun 1990 sebelum tahun 1990 nilai KD itu 0 gitu. Umurnya 0 gitu. Bukan negatif. Kan saya lahir 45, Pak. 45 apa? Saya kata saya lahir 45. Maksudnya gini ya. Saya ulang lagi ya. Jadi misalkan tahun 1945 umur KD berapa? Negatif ya, kan belum ada ya. Tahun 1945 tahun 1945 negatif gitu. Kalau dalam skala yang rasio itu nilainya 0 gitu. 0 itu nilainya nilai mutlak karena belum lahir. Kalau dalam skala interval nilainya itu negatif gitu ya. Negatif karena 0 itu pas KD tahun 1990. Lahirnya tahun berapa KD? 99. Nah, berarti tahun 1999 KD umurnya 0. 1998 berapa? 0 juga kalau dalam skala interval. Kalau skala yang minus tadi skala yang apa, Pak? Ordinal. 0 itu nilai relatif. Yang ordinal minus. Ya. Kalau interval 0. Sama dong sama rasio 0 kata Bapak. Kalau rasio itu 0 itu berarti artinya tidak ada gitu. Ada nilai 0-nya itu berarti seperti yang sebelum 1999 itu nilainya semua 0 gitu. Apa bedanya skala nomor 3 sama nomor 4? Kalau dalam nomor 3 itu 0 itu terhitung KD. Tahun 1999 nilainya 0. Kalau 1998 negatif 1. Ya kan? Negatif 1. Iya. Kalau 1997 negatif 2. Iya. Kalau dalam skala rasio semuanya itu nilainya 0. Sebelum lahir itu nilainya 0. 1998 juga 0, 1997 juga 0. Beda sama nggak? Oke. Saya paham yang skala rasio saya paham. Berarti yang 2 sama 3 ini kalau belum kehitung minus dong. Nomor skala 2 sama skala 3 yang ordinal sama interval. Kalau skala ordinal itu dia itu termasuk ke dalam setiap skala bervariasi dalam derajat pengambilan besaran suatu variabel. Jadi ordinal ini dia dalam bentuk sama ya. Jadi kalau skala ordinal ini dia kan mengandung juga nih. Skala ordinal, interval, dan rasio itu sesuai dengan variabel. Kan tadi dijelaskan. Bentar ya, ini mati. Oke. Kalau yang nomor 2 itu tidak bisa dihitung. Apa artinya tidak bisa dihitung? Misalnya saya kasih contoh. Ini ya, nilai 0 itu tidak bisa dihitung. Misalnya, saya memberikan jenis kelamin 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan misalnya. Misalnya, 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Berarti 0 itu kan tidak bisa dihitung ya. Misalnya, itu hanya sebagai lambang gitu. Beda. 1 adalah laki-laki. Jadi KD nilainya 1 karena laki-laki. Yang lain-lain, yang misalnya kayak Neni, Nur, dan yang Nurul, dan yang lain-lain itu nilainya adalah 0 karena dia perempuan ya. Nilai 0 itu adalah nilai hanya sekedar lambang gitu ya. Oke, paham? Lumayan. Oke, kita lanjutkan ya. Perbandingan data. Oke, dalam perbandingan data kita mengenal 4 istilah. Ada itu rasio, proporsi, persentase, dan rates. Oke, pernah dengar rasio? Ini udah sering kita dengar ya. Rasio itu perbandingan ya. Misalkan saya pertanyaan saya, berapa perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di kelas ini? 10:1. 1:10 ya. Oh iya, 1:10. Oke. Ya, udah benar ya. Sekarang proporsi.
Nah, kalau ditanya proporsi laki-laki di kelas ini berapa? Proporsi laki-laki lebih sedikit daripada wanita. Iya, tapi maksudnya itu angkanya berapa? Angkanya Jadi kalau proporsi Eh. itu, Sama. siapa yang tahu? Coba. 1, kan proporsi laki-laki nih, 1 dibagi 10 ditambah 1. Jadi, artinya, kalau proporsi itu, jumlah dari yang rasio tersebut dibagi dengan jumlah data A dan data B. Itu nama proporsi. Misalnya tadi jumlah laki-laki 1 dibagi jumlah perempuan 10, jumlah laki-laki 1. Berarti 1 dibagi 10 ditambah 1. Itu ya namanya proporsi. Berarti 1 dibagi 11. Kalau tadi rasio jumlah laki-laki dan perempuan 1 banding 10 atau 1/10 ya. Ya, kalau yang proporsi tadi 1 banding 11. Paham? Oke, sekarang persentase. Proporsi berarti saya diikutin ngitung Dalam berarti, Pak? pembagian, ya. Oh, ya. Oke, paham? Sekarang persentase. Coba saya tanya, persentase laki-laki di kelas ini berapa? 10%. 1/11. 10%? Kalau 10% berarti 1 banding 10 ya. Iya. Ya, 1 banding 10. Dia jumlahnya berapa? Kalau cari persentase gimana? 1 dibagi Oh, 11 deh. 1 dibagi 1 dibagi 11. kali 100. 100% ya. Hasilnya adalah, ayo berapa? 1 bagi 11 kali 100. Berapa, weh? 9, sekian ya. 9,88 misalnya. Persen. Oh, 9, Pak. Ya, Oh, coba. iya, Ding, bener, Ding. Coba hitung. Ya benar atau tidak? Kayak saya feeling 11 berapa 10 berapa gitu, Pak. Bentar ya. Oke, hitung ya. Enggak cuma 10 loh. Ya, berapa tadi? Berarti 1 bagi 11 kali 100%. 1 dibagi 11 kali 100. dibagi 11 dikali 100. Salah di maaf. Terus bagi 11 loh, Cik. Ramane. Apa? Kan 1 bagi 11 dikali 100. 9 Iya. 9. 0,0 Oh iya, Ding. 9,0, Pak. 90 dibulatkan. Ya. Dapat? Dapat. Oke, paham sekarang mencari persentase? Paham. Oke, sekarang rates ya. Rates itu artinya perkalian dalam suatu kejadian peristiwa ya. Misalnya saya contohkan. Kan sekarang nih mahasiswa yang saya ajar 1 banding 11 ya. Kalau saya tanya, kira-kira kalau mahasiswa saya ada 100 kelas, kira-kira berapa jumlah laki-lakinya? 100. Jumlah perempuannya berapa kali kira-kira? 100. Berapa? 100. 1100. 1100. Paham ya? Itu namanya perkaliannya dalam bentuk suatu peristiwa ya. Kalau misalnya mahasiswa saya 100 orang, maka berapa masih? Karena yang dikasih tahu tadi itu cuman 1 banding 10 ya. Jumlah rasionya. Kalau mahasiswa saya 1100 misalnya, berapa jumlah mahasiswa laki-laki saya? Tuh. Maka ada 100 ya. 1000-nya perempuan. Itu perkalian dalam suatu peristiwa. Oke, paham sampai di situ? Gampang ya, rasio, proporsi, presentasi, dan rates. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke tingkat ketelitian. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dalam meneliti itu kita kan pasti ada namanya tingkat error. Ya, error ya, yang 5% itu ya. Kalau dalam pendidikan cuman boleh, dan sosial boleh errornya 5%. Kalau dalam kedokteran berapa? 1% ya. Karena itu bersangkutan dengan nyawa orang. Ya, kalau kita yang masuk 1% ya. Kalau dalam dunia kesehatan ya. Matilah kita. Oke, jadi kalau kita bicara tentang ketelitian itu, maka kalau kita menggunakan alat ukur,
Kan kita ada alat ukurnya tadi ya. Pasti ada tingkat ketelitiannya ya. Ada tingkat errornya. Semakin bagus instrumen yang kita gunakan, masa tingkat ketelitiannya semakin tinggi ya. Kalau misalnya tingkat errornya tinggi, berarti instrumen yang kita gunakan tidak bagus berarti ya. Oke. Jadi di sini dijelaskan dua hal yang menyebabkan dari tingkat ketelitian itu adalah keterbatasan instrumen seperti yang saya jelaskan tadi dan ketidakakuratan dari instrumen. Instrumen itu tahu nggak sih? Instrumen itu Alat yang apa digunakan ya. Mm-mm. Kalau kemarin yang saya bagi-bagikan itu apa namanya? Kuesioner ya. Itu merupakan alat yang saya gunakan dalam penelitian saya. Berarti kalau kira-kira nanti saya simpulkan ya, ternyata kan ada tuh yang diisi-isi. Saya simpulkan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi malu dalam bertanya saat pembelajaran pengantar statistik misalnya. Karena kan kemarin udah isi. Ternyata kalau mengisinya asal-asal mungkin bisa jadi instrumen saya itu tidak bagus berarti. Tapi kalau itu emang benar terjadi, artinya apa? Instrumen yang saya gunakan itu adalah tingkat ketelitiannya tinggi ya. Oke, paham? Paham. Oke, dua jenis data yang harus diketahui itu adalah data sebenarnya dan data aktual. Data sebenarnya itu data yang sesungguh-sungguhnya ya. Kalau data aktual itu diperoleh dari hasil instrumen pengukuran. Jadi ada tingkat errornya. Kalau udah data sebenarnya nggak ada lagi errornya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembulatan. Sudah pernah belajar pembulatan sebelumnya? Pernah Pak, tapi lupa saya. Kalau bilang tidak pernah, balik lagi SD ya. Nanti Pernah, Pak. saya chatting satu-satu guru SD-nya. Benar nggak pernah ngajar pembulatan? Iya Pak, udah meninggal Pak. Ya, masa tidak pernah ya? Kita udah pernah belajar pembulatan ya. Jadi di sini kita lihat, saya ingatkan lagi, saya review lagi keingatannya. Coba-coba, kau dalam yang pertama ini, bulatkan dalam 2 angka di belakang koma. Pak, angkanya nggak kelihatan loh. Masa ya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oke, 670. Ini siapa nih yang ngomong? Tiga berapa deh? Serah deh. tiga. Pak, Maksudnya layarnya nggak kelihatan. 304,67399. Ya, bulatkan 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. 2 angka. 30 nih. Bentar ya. Pak, angkanya nggak kelihatan. Yang lain kelihatan? Kelihatan Pak. Ah, berarti error sendiri ya. Bawah lagi Pak, nggak kelihatan loh. Jadi saya bacakan angkanya ya. 304,673990. Ini yang ngomong suara mikrofonnya ya. Hidupkan. Yang jilbab orange. Apa nih orange? Bukan orange. Coklat. Mikrofonnya. Mikrofonnya hidupkan. Belakang koma Pak. Kalau nggak hidupkan mikrofonnya saya nggak bisa dengar ya. Oke. Saya tanya satu-satu ya. Coba Nur dulu. Ya. Berapa jawabannya? Nomor 1 pembulatan 304,68. 68. Oke. KD. Belum selesai ngitung Pak. Jawab. Tidak ada menghitung ini ya. Iya. Aceh Pak, itu 304,67 Pak, nggak jadi 68. 67. Oke. Yang jilbab apa nih? Biru. Namanya mana nih? Nggak muncul di tempat saya. Siti Khadijah, Pak. Gimana sih bulatin Pak? Pak, saya bukan, Pak. Iya benar. Ya saya. Cobalah saya berbicara. 304 Siti Khadijah, Pak. Siti Khadijah. 43. 43. Oke, selanjutnya. Yang jilbab apa nih? Coklat. Saya buta warna nih. Coklat. Bukan coklat. Apa ini? Oke, pokoknya ganti-gantian ya semua baca. Neni.
Iya, nomor 3 ya, 304,73 jadinya 74, 304,74 gitu. Oke, yang jilbab apa ini? Nggak tahu, saya gantinya pakai kacamata, pakai jilbab. Oke, warnanya apa ini? Saya nggak tahu. Yang mana Bapak? Ya, itu yang mana? Yang nomor 4? Yang pertama itu. Yang pertama dulu. 304,70. 70. Oke, selanjutnya KD. 304,670. 670. Oke. Selanjutnya siapa lagi Pak yang... Mita apa belum? Ya, Mita, silakan. Nomor berapa, Pak? Coba nomor 1 dulu ya. Suwandi dulu. Kalau Suwandi nggak ngobrol ya udahlah. Yang lain. Nomor berapa, Pak? Silakan nomor 1. Nomor 1. 304,68. 68. Oke. Mariutin. Ya Pak. Silakan coba. 304,6. Oke, Nur Hidayah. 304,67. Oke. Selanjutnya siapa lagi nih yang belum saya panggil? Siapa lagi yang belum ngobrol? Memberikan jawabannya. Suwandi. Aku Pak. Oke, silakan. Tiga 670. Oke, kalau saya bicara tentang 2 angka belakang koma, apa artinya? Hanya 2 yang disebut di belakang koma ya. Kalau 0 pun dia tidak disebut lagi dia ya. Oke, 1. Yang kedua, jika angka yang saya sebutkan itu adalah angka di belakangnya, berarti kalau 2 angka belakang koma, kita harus fokus kepada angka yang ketiga ya. Jika angka yang ketiga belakang koma itu merupakan angkanya 5 atau lebih, maka angka sebelumnya bertambah 1 ya nilainya. Jika angka yang sebelumnya itu, yang angka ketiganya di 1 sampai 4, maka angka sebelumnya tidak berubah dia. Kalau contoh 1 tadi, 304,673, angka ketiganya berapa? Angka ketiga 0. Angka ketiganya berapa? 0. Mana 0? Angka ketiga belakang koma. 3 ya. Kan 673, berarti kan angkanya 3 tuh. Soal nomor 1, 304,673. Kan 3 tuh angkanya. Oh, belakang koma, Pak. Iya, belakang koma. Saya lihat yang ekornya, Pak. Maaf, Pak. Ya, kita kan 2 angka belakang koma. Berarti angka ketiganya adalah 3. Berarti angka 3 berarti tidak lebih dari 5 ya. Maka angka 7 itu maka tetap ya. Berarti kalau 2 angka belakang koma, maka hasilnya 304,67. Kalau nomor 2, 304, angka ketiganya berapa? Di belakang komanya 6. Berarti angka sebelumnya berubah menjadi 3. Oke, jadi pembulatannya menjadi 304,43. 4. Oke, kalau misalnya yang ketiga 3,04, 74. Nih saya kasih tahu satu ya. Jadi kalau angka dalam buku yang kita pelajari, kalau sebenarnya 5 ke atas itu berubah jadinya ya. Kalau dalam buku ini pelajari itu dia terbagi 2. Jadi kalau dia 5 itu, lihat lagi angka yang keduanya. Kalau dia ganjil maka dia berubah ya. Tapi kalau dia genap, dia tidak berubah. Tahu angka genap dan angka ganjil? Angka genap apa saja? Angka genap 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Kalau angka ganjil?
1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 11. Oke, dalam contoh yang 3 dan 4, perhatikan. Angka ketiganya itu 5 ya. Berarti lihat angka sebelumnya. Ganjil atau genap? Ganjil, berarti angkanya berubah menjadi 7, 4. Kalau angkanya yang nomor 4, kan angkanya 5 juga. Tapi angka sebelumnya adalah genap. Maka dia tidak berubah. Jadi 304,72. Oke, itu ya. Kalau dia 6, 7, 8, 9 langsung pasti berubah ya. Tapi kalau dia 1, 2, 3, 4 langsung pasti tidak berubah. Tapi kalau 5, kita lihat angka sebelumnya ganjil atau genap. Kalau dia ganjil, berubah. Kalau genap, dia tidak berubah. Oke, paham? Oke, the last slide. Slide terakhir tentang validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Apa itu reliabilitas? Valid, reliable. Pernah dengar? Pernah. Apa itu Kak? Kadek dan yang lain kalau pernah dengar? Valid itu valid itu akurat. Akurat, benar ya. Kalau reliabilitas? Reliabilitas ngawang, Pak. Serius? Jadi kalau kita berbicara tentang alat ukur, jadi alat ukur kita itu harus valid dan reliable, atau penelitian kita itu harus valid dan reliable. Validitas itu artinya alat yang kita gunakan untuk mengukur itu benar-benar mengukur apa yang kita inginkan. Jadi alat yang kita ukurkan tuh benar-benar valid ya. Artinya apa? Alat, misalnya kayak saya menggunakan kuesioner, alat yang saya gunakan itu benar-benar dapat mengukur apa yang saya inginkan. Contoh, saya ingin mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa UT misalnya. Jadi saya menyebarkan angket. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang saya masukkan itu haruslah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mengetahui tentang kepercayaan diri. Misalnya gitu. Kalau reliable itu artinya adalah konsisten atau dapat diandalkan. Jadi alat yang saya ukur itu benar-benar nggak sih dapat mengukur. Kalau di dalam kondisi-kondisi yang lain tetap nggak sama gitu. Misal dalam kondisi-kondisi mahasiswanya lagi tidak enak di badan atau lagi banyak pekerjaan, lagi banyak masalah, tetap juga dia percaya dirinya segitu gitu loh. Itu namanya berarti alat yang saya gunakan itu adalah reliable. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kita udah sampai di penghujung ya. Bedanya valid sama reliabilitas apa, Pak? Oke, valid itu misalnya saya ingin mengetahui tadi tentang kepercayaan diri mahasiswa UT. Ya. Kalau valid itu semua pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan, alat yang saya gunakan itu kan pertanyaan tuh alat tuh. Yang saya gunakan itu benar-benar mempertanyakan tentang kepercayaan diri. Semuanya pertanyaannya kepercayaan diri. Nggak ada lain yang saya tanyakan, misal tentang kejujuran nggak boleh saya tanyakan karena saya ingin mengetahui tentang kepercayaan diri misalnya. Jadi itu namanya valid ya. Alat yang saya gunakan itu, kuesioner yang saya gunakan itu valid. Kalau dia reliable, artinya adalah alat yang saya gunakan itu benar-benar dapat menjawab semua pertanyaan. Jadi kepercayaan dirinya seperti apa. Terus kondisi yang bagaimanapun tetap juga kepercayaan diri mahasiswa itu seperti itu gitu loh. Hasil yang saya peroleh itu benar-benar mewakili tentang kepercayaan diri. Paham nggak? Misalnya kalau saya mengetahui misalnya kepercayaan diri, tadi kan isi-isi pertanyaannya harus valid, artinya semua-semuanya menyangkut tentang kepercayaan diri. Kalau reliable itu saya peroleh hasilnya misalnya Nur Aisyah misalnya kepercayaan dirinya kurang misalnya. Di semua pekerjaan, di semuanya dia emang kepercayaan dirinya kurang karena berdasarkan alat yang saya gunakan menghitung kepercayaan dirinya kurang gitu misalnya. Itu bedanya. Kalau tadi isi-isi dari pertanyaan itu dapat menjawab semua pertanyaan dari kepercayaan diri, itu namanya valid. Oke, paham? Lumayan Pak.
Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah berakhir slide saya. Bentar, Pak. Tentang tugasnya atau tentang pelajarannya boleh semua ditanyakan. Untuk validitas sama reliabilitas itu di satu wadah yang sama bisa meneliti antara validitas sama reliabilitas gitu ya? Valid gini ya, dalam penelitian atau pengukuran yang kita gunakan, penelitian kita itu harus valid dan reliable. Bukan satu wadah yang kita gunakan untuk meneliti. Jadi yang kita teliti itu harus valid dan reliable. Kalau valid aja nggak reliable gimana? Oh iya. Soalnya saya mau meneliti tentang kepercayaan diri tadi. Pertanyaan-pertanyaannya harus valid, harus mencakup semua instruksi tentang kepercayaan diri mahasiswa, misalnya. Ya, kalau itu berarti kan valid, tapi dia tidak reliable. Maksudnya tidak, kalau misalnya mahasiswanya saya bilang, Neni tidak percaya diri. Terus ternyata dia di mata kuliah ini aja yang tidak percaya diri, di mata kuliah yang lain dia percaya diri misalnya. Berarti kan tidak ada reliable. Kalau di dalam penelitian itu harus valid dan reliable. Dia artinya valid, dia pertanyaan yang saya gunakan semuanya tentang kepercayaan diri. Hasilnya pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Emang Neni itu kepercayaan dirinya misalnya tinggi, misal dimanapun dia tinggi kepercayaan dirinya. Mau di mata kuliah pelajaran saya, di mata kuliah pelajaran lain, di pekerjaan, tinggi kepercayaannya. Itu namanya reliable. Oke, paham? Jadi kalau dalam penelitian, mana yang lebih bagus? Ya harus valid dan reliable. Kalau dia reliable, ternyata penggunaan yang kita ujikan itu tidak valid. Semua pertanyaan yang saya tanyakan itu tidak menanyakan tentang kepercayaan diri, menanyakan tentang yang lain, misal. Apakah kejujuran, ketangguhan, misal. Paham? Paham. Oke, ada lagi pertanyaan tentang tugas atau materi pelajaran? Pak, itu di LMS ada diskusi, itu diisi nggak, Pak? Oke, untuk diskusi, pertemuan pertama ini kita nggak usah usi ya. Kalau ada kita diskusi-diskusi, kan kita ada grup lain. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita nanti, kalau LMS kita udah semuanya aktif, di LMS kita di situ berdiskusi lagi ya. Ya, soalnya kayak sama gitu, e-learning sama LMS. Iya, e-learning dan LMS-nya emang sama. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita boleh diskusi di situ, boleh diskusi di line. Kalau kita berdiskusi di LMS itu bisa dipantau pihak UT gitu ya. Kalau kita berdiskusi di grup line itu hanya antara tutor dengan mahasiswa, tidak diketahui. Seperti private-nya lebih. Oke, baik Pak. Oke, ada pertanyaan lagi tentang kuliah dan tugas. Tugasnya jelas ya. Apa tugasnya? Nanti saya bagi kelompok, bikin video 5-7 menit, di-upload di line, yang lain mengomentari. Materinya apa, Pak? Apa? Materinya apa? Materi modul 2. Oke, modul 2 untuk kelompok 1. Modul 3 untuk kelompok 2. Pak, modulnya belum ada. Kalau belum ada bisa di-download atau dilihat di perpustakaannya kali ya. Atau ada yang udah punya, atau yang sudah punya bisa difotokan atau di-scan atau apa. Sepengetahuan saya itu bisa dilihat di perpustakaan online-nya ya. Iya kan? Oke, bisa semuanya bisa akses di situ. Oke, ada pertanyaan lagi? Semangat ya untuk kuliahnya. Semoga semua sukses karena ini masih semester 2 rata-rata. Misalkan bikin video, terus kita presentasikan kan? Di hari Minggu. Jadi tugasnya itu seperti Kirimnya sebelum 3 hari kan? Ya, 3 hari sebelum hari. Berarti kalau hari kita hari Minggu, berarti hari Kamis udah dikirim ya videonya dan PowerPoint-nya. Gitu, iya. Oke. Oke. Siap? Ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak, maka saya tutup ya pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semangat tetap berkuliah, berproses, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.